Aku Suyoyo, nona dari keluarga terpandang di Long. Aku orang yang sangat pendendam. Ayah yang menumpang, dan tiga kakakku, semuanya kaku. 3 tahun lalu, aku pura-pura studi keluar, tetapi aku mengambil alih bisnis keluarga Su. Kakek, kakek, Cucuku, kamu sudah belajar banyak dariku. Semua kemampuanku sudah kamu kuasai. Sekarang saatnya kembali ke Long untuk mengambil alih. Oh, hari ini ulang tahun ibumu. Jadi di pesta nanti, aku beri stempel, beri dia kejutan. Gimana? baik, aku pulang. Aku kira dengan reputasiku yang kejam, mereka akan takut seumur hidup. Ternyata, setiba di sana, aku melihat video seperti ini. Semua cepat lihat. Ada yang menerobos masuk pesta. Putra Su memukul pelakor. Pelakor? Ini Berani mengacau di sini. Mau minta dibunuh. Aku tidak berani. Aku mohon. Ampun. Ibu. Tetap pukul ibu. apa yang terjadi? Sudah. Ibu tahu kamu membela ibu. Tapi kita tidak perlu mengotori tangan demi orang rendahan seperti ini. Nyonya Su, baik. Ada orang yang lupa untuk berkaca. Jangan bandingkan dengan ibu. Pelakor berani menyamar sebagai Nyonya Su. Nyonya Su itu harta keluarga yang paling berharga. Keluarga Su hanya mas kawinnya. Iya, Bu. Aku patuh. Su Shinchan, kenapa kamu panggil dia ibu? 3 tahun, aku nggak tahu punya ibu yang dituduh pelakor. Ayo angkat. Suyoyo, ada apa? Ibu ulang tahun. Kami sibuk. Jangan ganggu. Ibu mana yang kamu maksud? Kamu selama ini jadi bodoh. Selain ibu kita, ada yang lain. Apa mungkin video ini palsu? Benar juga. Bagaimanapun, ayahku hanya menumpang. Tapi kenapa hatiku masih merasa gelisah? Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Pak, yang cepat ke pesta Su. Berhenti! Ini ulang tahun ibuku. Disewa khusus untuk keluarga Su. Kenapa sembarang orang seperti kamu bisa masuk? Ibu ulang tahun. Putri ibu hanya aku. Apa aku salah? Tunggu, apa maksudmu? Keluarga Su yang terkemuka. Benar. Kalau sudah tahu, sebaiknya cepat pergi. Tempat ini bukan tempat yang tepat untuk orang miskin. Kalau ibu sampai marah, ayahku bisa menghilangkanmu dari kota A. Kamu tahu dia siapa? Tentu aku tahu, dia itu ayahku. Tunggu, kamu punya fotonya? Oh, aku paham. Jangan-jangan kamu mau menggoda ayahku dan jadi pelakor. Aku beritahu ya, sebaiknya kamu menyerah. Ayahku sangat mencintai ibuku. Perempuan terakhir yang menggoda hanya dengan tatapan ibuku. Dia langsung berlutut minta ampun. Maksudmu perempuan terakhir? Apakah dia? Sejalan itu, dia mengaku istri sah ayahku. Langsung saja kakakku yang mendengar menyeretnya ke tengah hutan. Tapi dia berkeras kembali. Dia minta ayahku kembalikan putrinya. Sungguh menggelikan. Dengan tampilan begitu, ayahku mual melihatnya. Mana mungkin mereka punya anak? Jadi, selama aku tidak ada, ibuku sering ditindas. Tapi kakak-kakakku jelas anak kandung ibu. Kenapa membantu orang luar? Padahal mereka tahu faktanya. Aku selalu membalas. Tapi mereka jadi berani. Hei, aku sarankan sebaiknya kamu pergi. Kakak-kakakku tidak sebaik aku. Minggir! Kamu berani mendorong? Dasar salah. Berhenti! Kak, sialan. Siapa kamu? Yoyo,
Kamu kembali. Kamu sehat. Bu, sehat. Tadi, kalian yang memulai. Cukup. Dasar jalan. Pantas saja kamu menyebalkan. Ternyata kamu anak si pelakon. Memukulku kumaafkan. Tapi menyerang kakak. Kamu pikir keluarga Su ini bisa diinjak-injak? Apa? Memukul Lan? Benar-benar pelacur. Sama jahatnya dengan ibumu. Ayo, ya sudah. Kamu kembali. Ayo. Ayo. Tunggu, sudah mengacaukan pesta ibuku? Mau kabur? Jangan harap. Aku tinggal. Kenapa ibu dipenuhi banyak luka? Yo, sudahlah. Ayo, pergi. Bu, apapun yang ibu alami setelah kembali, aku akan membelamu. Lihat apa? Kamu sendiri yang menerobos. Itu sudah cukup baik. Mau sampai ini pergi? Benar. Ibumu mengacau pesta ibuku. Cuma jilat sepatu. Itu anugerah besar baginya. Cepat bawa dia pergi. Rusak pemandangan. Apa maksudmu? Kalian gila. Yang ibu kalian. Aku adik kalian. Hah, apa dia sudah gila? Nyonya Suyangsah ada di depan. Lucu. Ibunya pura-pura jadi Nyonya Su. Anaknya juga ikut-ikutan. Tidak tahu malu. Jadi benar. Gua jangan dekat pohon. Sana pergi. Ayah Nyonya Su, tuan besar, orang penting di kotaan. Nyonya Su itu tidak bisa ditiru. Kamu tidak pernah bertemu ayahmu. Makanya seperti anjing gila. Mengaku punya kakak dan juga ayah. Benar. Lagi pula, ibumu sejalan ini. Tidak tahu siapa ayahmu, itu wajar. Jadi begitu. Tentu. Kami cuma punya Lan. Sudah punya satu ibu. Baiklah. Karena tidak mengakui ibu kalian, aku mau tanya. Keluarga Su sekarang siapa yang berkuasa? Masih ingat? Apa kamu sudah gila? Tentu ayahku. Lelaki nggak guna itu. Seluruh kota A tahu. Dia hanya menumpang di sini. Sejak kapan dia yang berkuasa? Sekarang aku ingat. Nyonya Su putri tunggal, tidak suka bisnis. Jadi kakek memberi mas kawin, hartanya. Tapi ada syarat. Pihak lelaki mengganti nama keluarganya. Kalau dia hanya menumpang, meskipun dia punya hak, tapi tidak bisa mengendalikan semua. Abaikan omongannya. Ibarat setelah menikah harus patuh. Kami sudah menikah 20 tahun. Dia sudah lulus ujian dari Su. Sudah 3 tahun. Keluarga Su dikelola oleh suamiku sendiri. Orang luar. Tidak tahu urusan kamu. Apa buktinya? Kamu Nyonya Su. Perlu bukti apa? Anak-anakku di sini. Lagi pula, proyek-proyek kami dikerjakan olehku dan suamiku. Semua mitra kami tahu itu. Ya, saat direktur Su berbisnis, Nyonya Su selalu ada. Sedangkan dia tidak pernah terlihat. Lusuh seperti itu. Mustahil dia nyonya kaya. Benar. Lagi pula, masa Tuan Muda Su tidak tahu siapa ibunya? Menggelikan. Kalau kalian yakin, biar aku telepon Suyu. Sudah, jangan mengacau. Kenapa aku? Jangan-jangan ayahku tidak tahu. Jadi, ibu disimpan dan mencari istri baru. Sudah, ayo pergi. Ayo. Maaf, ini salahku. Putriku sudah kembali. Kami akan pergi. Bu, sebelum menyelesaikan ini, aku tidak pergi. Kamu yakin? Kamu benar, Nyonya Su. Tentu. Baik, jangan banyak basa-basi. Aku biarkan Suyu bicara. Yoyo, kamu belajar dengan baik. Kenapa kamu menelpon ayah? Itu suara direktur Su. Sebenarnya ada apa ini? Siapa Nyonya Su dan Nona Su asli? Suyu, aku tanya. Jadi berapa istrimu dan juga putrimu? Tentu saja, aku cuma punya kamu. Siapa yang bicara omong kosong padamu? Hah? Tentu saja. Pengawal, rebut ponsel itu. Cepat. Bu, jangan. Sudah putus. Jangan diambil. Bu, selama aku tidak ada, siksaan apa yang ibu alami sampai ketakutan seperti ini? Ayo, pergi. Ayo pergi. Bu, tenanglah. Suyu baru bilang, cuma aku putrinya. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu. Jangan sampai tertipu mereka. Suara di telepon tadi, orang yang disuruh meniru. Hanya mirip saja. Kamu pikir semua akan tertipu? Benar. Kami bertiga, apakah tidak tahu ibu kami? Suyoyo, kalian mengidap delusi. Ibumu mau jadi Nyonya Su. Kamu mau jadi Nona Su. Faktanya,
Ibumu hanya pembantu Su. Dan kamu hanya putri pembantu rendahan yang sangat hina. Yo, pesta akan dimulai. Cepat pergi atau kami usir kalian. Baik, pergi. Ayo, yuk. Dengarkan ibu. Ayo pergi. Ayo. Jadi lepung, ayah tidak ada masalah. Jangan-jangan Sun dan dua saudaranya ingin membuat Langan jadi adik. Sampai ayahku yang tercipit. Kenapa mereka terburu-buru mengusirku? Paman Jo, Selamat ulang tahun. yang melihatku tumbuh. Mereka buru-buru mengusirku, takut Paman Jo mengenaliku. Paman Jo, Paman. Gawat, kita harus pergi. Tidak bisa. Paman, waktumu tepat. Kamu sudah lama di Su. Tolong beritahu kamu siapa sebenarnya yang palsu. Dia pembantu keluarga Su. Dia kena gangguan jiwa. Merasa dirinya nyonya. Karena kasihan, dia boleh tinggal. Pantas saja, dulu dia jarang muncul. Tiba-tiba sering muncul di banyak pesta. Dia takut ditiru orang gila. Tuan dan Nyonya Su sungguh baik hati sampai menampung orang gila ini. Ya. Tapi sayangnya dia tidak berubah, berniat buruk. Wah, buktinya sudah jelas. Kalian gak bisa pura-pura lagi. Hei, dulu aku terlalu baik. Ternyata gak berbalas. Aku jadi menyesal. Pengawal, cepat tangkap mereka. Jangan tangkap, jangan. Tenang, jangan berani melakukannya. Atau kalian akan menyesal. Masih pura-pura. Kamu kira dirimu Nona Su ya? Orang rendahan seperti kalian. Menjilat sepatu kami. Artinya kami menghargai kalian. Kalau ayah sampai tahu kalian mengacau, kalian pasti sudah dibuang ke laut. Tidak, tolong jauhi Yoyo. Jangan sakiti Yoyoku. Berdiri, jangan begini. Aku melepaskanmu. Baik, aku ini baik hati. Sekarang berlutut, sujud 100 kali, aku akan maafkan. Langan, tadi dia mendorongmu kan? Keluarga Su selalu berbuat kebaikan. Biar mereka makan kue dulu, baru bersujud. Aku sempat curiga ketika kakakku mencarikan ayah perempuan. Tapi Paman Jo membela mereka. Sudah jelas, pasti ayah berselingkuh. Semua sudah jelas. Ini jadi mudah. Hei, dengar tidak? Ibu suruh makan kue. Kamu mau apa? Tentunya membuatmu makan kue. Dasar kamu. Langan, gak apa-apa. Kakak, aku ingin dia mati. Tunggu apa lagi? Dia menindas putriku. Cepat tangkap. Jangan Nyonya, jangan tangkap. Aku mohon, lepaskan Yoyoku. Tolonglah. Ibu yang dulu lembut dan baik, kenapa jadi begini? Mereka, apa yang mereka lakukan? Minggir. Dia memukulku. Dia harus mati. Tangkap. Tadi bilang apa? Aku tidak dengar. Berani menindas adik di hadapan kami. Dasar jalan. Aku akan balas. Benar. Menyentuh Lanlan, lawan kami. Kamu tidak akan bisa mengalahkan. Kamu. Bapak. Kakak. Ya, ada pengacau. Dia merusak pesta. Kemarilah. Apa? Aku ke sana. Kamu mau apa kamu? Jalan. Urus anakmu. Berani menghina ibu. Bu, selama ada aku, gak akan ada yang macam-macam. Mati pura-pura. Tunggu ayahku. Kalian akan mati. Lihat saja. Oh ya? Kalau begitu kita lihat. Siapa yang akan mati? Kamu, Siapa yang mengacau? ayah. Ya, akhirnya datang. Ada orang gila. Dia mengacau di pesta ibu. Siapa dia? Itu dia. Yo. Kenapa di sini? Suyu, aku mau bertanya. Siapa mereka? Cepat jelaskan padaku sekarang. Atau selain dipukul, ibuku menceraikanmu. Yo. Masalah ini biar ku jelaskan. Kamu bawa ibumu pulang dulu ya. Kamu kira aku anak kecil?
cepat beri penjelasan kepada ibuku. Kamu ada pembantu, berani melawan pada ayahku. Ayah, kenapa? Yoyo, masalah ini aku akan jelaskan padamu. Tuyu, dasar bajingan, demi orang luar, memukul Lan. Aku buta saat menikah. Diam. Kalian sekarang minta maaf ke Yoyo dan juga ibunya. Ya, ya, Kalian sekarang minta maaf ke Yoyo dan juga ibunya. ya. Gila. Direktur Su membela si pelakor. Jangan-jangan mereka yang palsu. Dan pembantu itu asli. Pasti begitu. Ternyata ada yang berani menyamar jadi Nyonya Su. Benar-benar tidak tahu diri. Berarti Su Yoyo Nona Su asli. Kenapa Direktur Su tampak takut? Memang kamu tidak tahu. Dulu, Nyonya Su menolak kelola bisnis. Kakek Su mencari menantu dan berniat mencari penerus berikutnya untuk pegang kendali. Sekarang jelas kalau Nona Su Yuyu pemegang keputusan di keluarga Su. Ayo cepat kalian minta maaf. Ayo, belum mengetahui kebenarannya. Suruh minta maaf. Kami nggak mau. Benar. Jelas-jelas putri pelakor ini yang menindas kami. Ibu dihina. Buat apa minta maaf? Benar, Ayah. Tidak datang. Hah? Kenapa takut padanya? Benar, benar. Bisa kau berbohong. Suyoyo, putriku bilang kalian berdua sudah membuat kekacauan. Apa salah mereka padamu? Kenapa menindas mereka? Hah? Su Shincheng bilang sesuatu. Sikap Suyu berubah. Sebelumnya, aku hanya curiga. Sekarang aku jadi yakin. Mereka mau menyingkirkanku, lalu merebut stempel. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Tidak terluka? Aku tidak pernah dihina seperti ini seumur hidupku. Sudah kubilang, usir saja. Tapi kamu kasihan, malah menjadikan dia pembantu. Lihat sekarang, anaknya mengacau di pestaku. Apa kata orang nanti? Pokoknya, hari ini, usir mereka. Ini sebenarnya ada apa? Semua masalah ini bisa terjadi karena salahku. Hanya karena aku dulu berbaik hati. Aku telah menampung mereka sebagai pembantu keluarga di rumahku. Tidak aku sangka. Ternyata mereka tidak tahu terima kasih. Benar. Aku beritahu kalian. Ibu dan anak ini menderita delusi. Saat tinggal di rumah, kami selalu mengalah dan bersabar. Ternyata, mereka datang ke pesta untuk mengacau. Sudah tidak bisa ditoleransi. Jadi mereka menuduh kamu orang yang tidak tahu terima kasih. Sepertinya mereka ingin segera menghukumku dan ibu sebelum kakek mengetahuinya. Dan menguasai keluarga Suyo, jangan lupa, kalau bukan karena ibu, kamu hanya kutu buku di kampung. Anak miskin dengan gaji kecil. Kalian semua, karena iri ibu lebih sayang padaku, dan tidak suka karena aku lebih unggul, dan selalu menindasku. Ibu memperhatikanku, bukan karena dia lebih sayang. Dengan punya ibu baru, kalian ingin cari untung dengan jadi kaki tangannya. Hati kalian sudah dimakan anjing. Suyu, aku tanya lagi. Kamu yakin kalau perempuan ini memang istri? Suyu, aku tanya lagi. Kamu yakin kalau perempuan ini memang istrimu? Tentu aku yakin. Istriku adalah Su Yuji. Sebelumnya, karena dia sakit, dia berada di desa untuk pemulihan. Aku tegaskan lagi, istriku adalah Su Yuji. Kalian sudah bertekad sampai akhir. Banyak omong. Kamu hari ini mengacau pesta istriku. Jangan harap kamu bisa pergi. Pengawal, lempar mereka ke hutan lebat di pegunungan sekarang. Pak, apa ini tidak berlebihan? Ini soal nyawa. Kamu gila. Mereka keluarga elit di kota A. Kakek Su sudah tua. Direktur Su penggantinya. Kalau berani menentang, kamu cari mati. Semua bukan aku berlebihan. Istriku dan putriku dipermalukan. Kalau aku diam saja, pantaskah aku disebut lelaki? Kalau aku tidak membereskan dua pengacau yang kurang ajar ini, bagaimana mungkin aku bisa tetap eksis di kota A? Yo, tenang. Cepat! Bagus, bagus sekali. Iya, dengarkan. Ayo minta maaf. Dengarkan ibu. Berhenti melawan mereka. Ibu mohon padamu. Kita minta maaf saja, Yoyo. Bu. Ayo. Dengarkan ibu. Dengarkan ibu. Maaf Direktur Su. Aku tidak mendidik Yoyo. Maaf Nyonya Su. Aku bersujud. Aku minta maaf.
kami akan segera pergi. Sekarang baru merasa takut. Dari tadi kemana? Bu, apa kita harus maafkan mereka? Sebenarnya, melihatmu sudah melayani keluarga Su, aku mau ini selesai. Tapi putrimu memukul Lan. Aku tidak terima itu. Ya benar. Berani memukul Putri Suyu. Sekarang, aku akan membuang kalian ke hutan di pegunungan. Benar. Kalian berdua yang sampah. Pantas dikirim ke hutan lebat, dimakan hewan liar. Dan nanti jasad kalian gak tersisa. Suyu, jangan lupa siapa sebenarnya yang berkuasa. Tentu saja itu aku. Memang kamu ini siapa? Bukan aku bicara sembarangan di sini. Di rumah, akulah yang berkuasa. Kamu berani bertaruh, siapa yang akan mati? Yoyo, jangan berbuat bodoh. Cepat, minta maaf, dengar ibu. Asalkan ibu bersujud, asal mengaku perempuan jalan. Kalau ibu mengaku pelakor, mereka akan melepas kita. Ini jelas adalah trauma karena ditekan. Mereka semua, apa yang sudah mereka lakukan? Bu, jangan begitu. Minta maaf pun, mereka takkan melepaskan kita. Ibu tidak bersalah. Para pengawal, cepat bergerak. Tangan kosong agak sulit. Pakai senjata. Tangkap. Mereka banyak, meski berani. Kalau berkelahi, ibu bisa terluka. Orang-orang kakek seharusnya tiba. Ulur waktu sedikit lagi. Cepatlah. Mona harus segera dapat stempel. Kalian semua, apa yakin mau jadi musuhku? Kamu akan dibuang ke hutan. Tentu saja yakin. Kalian cuma pengecut yang menindas adik dan ibunya. Tanpa ada aku, kalian bisa mewarisi Su. Mimpi. Kamu Apa kataku salah? Kalian tidak sebanding denganku. Kalian tahu kakek akan menyerahkan Su kepada diriku. Makanya, kalian bekerja sama memfitnah kami berdua. Apa yang kamu katakan? Sudah gila. Dasar ngawur. Ibumu pelakor. Kamu anak haram. Hubungan ibumu dengan lelaki liar. Kami nggak sebanding. Sejak lahir, kami terhormat. Benar. Ya. Ayo cepat. Dia pasti mengulur waktu. Suruh pengawal. Tangkap dia. Mau membuangku dan ibu. Mimpi. Ya, sepertinya dia jago berkelahi. Sebaiknya kita menjauh. sayang, tenanglah. Apa mungkin dia bisa melawan 100 orang? Tangkap dia. Soyo, tolong lepaskan Yoyo. Dia masih muda. Aku akan bersujud. Tolong lepaskan Yoyo. Bu, jangan berlutut. Bu, aku mohon. Buang saja aku ke hutan di gunung. Aku rela. Lepaskan dia. Tolong ampuni dia. Aku bersujud. Aku mohon pada kalian. Lihat itu. Ibumu sudah berlutut mohon ampun. Kamu harusnya belajar dari ibumu. Berlutut dan minta maaf pada kami. Aku akan berbaik hati membunuhmu dengan cepat. Kamu berani melotot? Ya, lihat dia. Sungguh keras kepala. Ayo, buang ke hutan, biar dia dimakan serigala. Akan kulihat tulangnya seberapa keras. Tunggu. Itu pengawal pribadi kakek Su. Kenapa di sini? Di dalam kotak itu stempel keluarga. Orang yang mendapatkan itu pemimpin keluarga Su. Ya, posisi kepala keluarga diberikan ke ayah. Terima. Ayah, tidak dengar. Kakek memberi stempelnya. Terima. Ya, kenapa diam? Ambil. Lihat apa dia berani. Dasar perempuan hina. Banyak omong. Pengawal, cepat bawa dia keluar. Jangan sampai bawa sial. Diam semua. Tolong Nuna, pimpin Su. Buka mata kalian lebar-lebar. Aku adalah yang berkuasa dalam keluarga. Buka mata kalian lebar-lebar. Aku adalah yang berkuasa dalam keluarga Su. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kenapa stempel di tangannya? Tidak. Kenapa? Kakek beli kasih. Ini pasti palsu. Dia cuma seorang perempuan. Meski Tuan Besar memanjakannya, dia tidak mungkin menjadikannya pemimpin keluarga Su. Atau kalian mengakuiku putri Su. Tadi aku hanya anak pembantu. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu menghajar. Kamu rampas hak ibuku.
Ini untuk semua ucapan dan fitnahanmu. Beb, Sushinsha, tenang saja. Kamu dapat giliran. Dan kalian berdua tidak mengakui ibu. Berani menindak ibu. Dan kamu Kamu mau apa? Aku ayahmu. ini untuk orang yang tidak tahu malu, berani melawan. Kamu harus belajar jadi manusia. Dasar tidak tahu terima kasih. Tidak pantas jadi suami ibu. Apalagi ayahku. Kamu sudah gila, perempuan gila. Sekarang, kalian paham siapa yang berkuasa di sini. Siapa yang harus kalian hormati. Palsu, pasti palsu. Mereka semua itu aktor. Ya, benar. Kalian pasti aktor yang dibayar. Suyoyo, penjaga, tangkap dia. Di belakangnya ada stempel resmi Kakeksu. Mustahil dipalsukan. Kita keluarkan dan lihat saja. benar. Buka mata dan lihatlah dengan jelas siapa pemegang kekuasaan Su. Lihat, memang palsu. Sama sekali tidak ada stempel khusus kakek. Kenapa bisa? Maaf, Direktur. Ini suruhannya. Dia minta memasukkannya. Saya dapat saham perusahaan. Saya hilaf dan terjebak. Asisten Shen, aku selalu baik. Kenapa melakukan ini? Apa yang Suyu berikan padamu? Suyoyo, mengakulah ini kejahatan. Meski dapat uang, aku takut. Pak San, meski bekerja untuk Suyoyo seumur hidupmu, uangmu tidak akan bertambah. Lakukan saja perintahku. Bayaran ini dan posisi wakil kepala keluarga jadi milikmu. Tenang, Direktur. Saya akan menurutimu. Suyoyo. Aku masih punya rencana cadangan. Semua tadi itu pertunjukan yang kami lakukan untukmu. Bagus sekali, Suyoyo. Lantas saja kamu begitu percaya diri. Ternyata memasukkan stempel keluarga demi merebut harta kekayaan. Ternyata kalian sudah bersekongkol dan menungguku. Asisten Shen, jangan lupa, pengkhianat hidupnya tidak akan damai. Suyoyo, masih saja keras kepala. Cepat seret penipu ini keluar. Orang seperti dia pantas untuk dihabisi. Suyu, merasa sudah menang. Pengawal, cepat Kalian semua pengawalku. Begini kalian melindungiku. Suyoyo, jangan melawan. Mereka hanya pekerja sementara yang aku rekrut. Mereka hanya pura-pura. Kamu anggap mereka pengawal. Pak Su, ini stempel yang asli. Bagus. Semua lihat dengan jelas. Akulah memegang kekuasaan keluarga So. Suyoyo, tadi sikapmu benar-benar sombong. Bahkan memukulku. Jangan pukul dia. Lepas. Kamu juga sama. Oh, Suyu, aku bunuh kamu. Jangan melawan. Begitu sampai di hutan, silakan melawan. Suyu, kamu memang hebat. Sekarang semua sudah selesai. Tua bangka. Sudah aku bilang jangan berani melawan kami. Sekarang tahu kehebatan kami kan? Aku tidak akan melepaskanmu. Buang jauh-jauh. Jangan sampai mereka kembali. Bu, bangun. Yoyo, maaf ya. Ibu saya merepotkan. Bu, ibu sudah menderita. Tunggu sampai aku kembali. Mereka semua tidak akan aku lepas. Masih mimpi saja. Di hutan nanti, tulang kalian pun habis. Pak Su bilang, dia ingin kalian tahu rasanya dicabik-cabik. Bukan aku. Pak Su, mereka kabur. Tolong dia. Nona Su, kondisi ibumu agak buruk. Mentalnya tertekan. Dan juga trauma. Dia mengalami stres akut. Dia akan kebingungan sementara. Mereka binatang. Mereka akan membayar semuanya. Kakek masih istirahat di villa.
Sementara tidak akan kembali. Aku harus pindahkan harta Su terlebih dahulu. Ternyata rencana lama. Saat aku pergi, semua aset Su sudah dipindah. Bahkan dana perwalian kakek ikut dikuras. Dengan memindahkan semua aset, rasa menang. Nona muda, Halo, Nona? Bucan, tolong bantu urusanku. Siap, Nona. Ayo, kenapa kita kesini? Ayo pergi. Susah payah kabur. Kenapa kembali? Bu, ini rumah kita. Kalau tidak, kemana? Tidak. Yoyo, ibu mohon. Ayo kita pergi. Mereka ingin Su. Kita berikan pada mereka. Kalau begini, kita bisa dibunuh. Bu, tenang. Percayalah. Semua akan baik. Ayo. Bagus. Setelah berencana, pada akhirnya keluarga Su ada di tangan kita. sayang, mulai sekarang aku bisa beli apa saja. Tentu. Sekarang keluarga Su ada di tanganku. Tidak perlu merendahkan diri. Atau cari muka. Ya, kemarin aku melihatnya 1 miliar. Oh, beli. Aku juga. Aku mau mobil. Ya, aku mau villa besar. Ya. Kalau aku hanya mau minta 1 miliar setiap bulan. Oh, baik. Oke, beli. Semua yang kalian mau, ayah akan wujudkan untuk kalian. Makasih ya. Asisten chef. Masuk. Aku tidak pernah ingkar. Besok lusa, aku adakan pesta penyambutan untukmu. Untuk menyambutmu secara resmi sebagai wakil kepala keluarga. Pasu, terima kasih. Pamanjo, kamu meski hanya pelayan di sini, tapi sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Kamu benar-benar bekerja keras. Aku sangat menghargai kepercayaan. Cek ini. Ambil. Tidak perlu. Usia aku tua, kurang sehat. Sulit untuk bekerja. Bisakah Anda izinkan saya pulang dan pensiun? Pensiun? Soal pensiun bukan masalah. Tapi urusan keluarga Su. Tenang, Pak. Saya tidak akan bocorkan. Nyonya Su hanya Su Yuching. Yang lain palsu. Penipu. Hanya satu nyonya. Baik, ini, cek ini. Ambillah. Ya, kata pengawal, Suyoyo dan ibunya kabur. Tapi dengan sifat Yoyo, dia pasti kembali cari masalah. Apa perlu? Kamu takut? Sekarang uang dan kekuasaan Su ada di genggamanku. Si Suyoyo memang bisa apa dia? Kalau kembali, kalau bagus, aku bisa menyelesaikan masalah dan beban ini selamanya. Ayo benar. Keluar kamu. Suyu, kamu dengar tidak? Aku suruh keluar. Yoyo, aku mengirimmu untuk dibuang ke hutan. Tapi kamu lolos. Sekarang malah bagus. Kamu sendiri yang datang kemari. Ya, jangan buang-buang waktu. Karena dia sudah datang sendiri, biarkan dia masuk ke sini tapi tidak keluar. Iya. Kalau mau mati, ayo kita kabulkan. Aku datang menuntut keadilan bagi ibuku. Aku beri 2 pilihan. 1, berlutut dan minta maaf pada ibuku. Kembalikan harta yang kalian pindahkan. 2, aku membunuh kalian dan merebut harta keluarga. Kamu berani memberi pilihan? Yoyo, apa tabrakan itu merusak otakmu? Kamu dan ibumu ingin kami mati. Lucu sekali. Yang aku takutkan, kalau aku tatap, ibumu akan mengompol ketakutan. Maafkan, salahku. Aku mohon, jangan sakiti dia. Lihat, Suyoyo, kamu harus belajar dari ibumu ini. Kalau berlutut di depan kami sekarang, aku bisa mohon pada ayahku membunuhmu dengan cepat. Benar, Suyoyo. Segera berlutut dan minta maaf. Kalau kamu minta maaf yang tulus, kami biarkan kamu mati cepat. Bu, jangan berlutut begini. Iya, berlutut saja. Asal berlutut. Mereka akan melepas kita.
Mereka ini sekumpulan binatang. Tolong sadar. Tidak, Yoyo. Kamu belum mengalami yang ibu alami berat. Yoyo, ibu mohon padamu. Ayo kita berlutut. Mereka pasti akan melepaskan kita. Bu, aku tekankan. Jangan berlutut pada mereka. Kenapa kamu tidak mau patuh demi kebaikanmu? Maaf, maaf, maaf. Semua ini salah saya. Saya gagal didik Yoyo. Tolong jangan sakiti putriku. Saya rela bekerja di sini. Tolong lepaskan Yoyo. Aku mohon, aku mohon. Cukup. Suyoyo, kalau kamu punya setengah saja dari sikap ibumu yang mau mengakui kesalahannya, hari ini kalian tidak akan semenyedihkan ini. Penggelikan. Untuk apa aku harus berlutut dan minta maaf? Harusnya kalian yang berlutut. Suyoyo, kamu sudah diambang kematian, masih melawan. Pengawal, bawa keluar dan pukuli. Hari ini aku sedang senang. Jadi aku temani kalian untuk bermain-main sebentar. Yoyo, aku beri kesempatan terakhir. Mau mengakui kesalahanmu? Suyu, aku beri kesempatan terakhir. Sudah mau mati masih keras kepala. Kalau dipukuli, apa kamu menyerah? Pengawal, seret dia dan tampar 100 kali. Kita lihat, apa dia masih keras kepala? Jangan, jangan. Maaf, saya salah. Tolong lepaskan putriku. Lepas! Yoyo, ibu mohon. Akui kesalahanmu. Bu, kalau percaya aku, berdirilah. Orangku akan datang. Mereka semua nanti akan berlutut padamu. Wah, benar-benar lucu. Sampai sekarang masih berpura-pura. Mana? Hah? Mana? Di mana? Mana mereka? Tidak ada. Suyoyo, Sudah aku peringatkan. Sekarang keluarga Su di tangan kami. Semua harta Su juga ada di tangan kami. Orang apanya? Hah? Kalian mengira setelah semua harta Su dipegang oleh Suyu, semua akan selesai. Suyoyo, apa maksud perkataanmu? Maksudku adalah, Suyu, kamu belum menang. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Dia berani karena mengandalkan nama keluarga Su. Tanpa dukungan Su, dia bisa apa? Ya, Mas. Saya mengikutinya. Keperluannya dari Su. Tanpa Su, dia merana. Pak Shen, kamu benar-benar merasa mengenalku. Memang begitu. Suyoyo, jangan bohong. Kamu hanya beruntung lahir sebagai nona keluarga Su. Apa itu? Mustahil. Kamu benar-benar sangat sombong. Asisten Shen, sayang sekali, kamu salah besar. Aku bisa begini bukan karena Su. Status sebagai nona, itu usahaku sendiri. Wah, usaha sendiri. Ah, sudah-sudah. Kamu pikir sedang main drama TV? Menang dari modal keberuntungan. Ya, segera tampar mulutnya. Aku tidak sabar melihat wajahnya babak belur. Sampai dia sulit bicara. Pengawal, tampar dia. Jangan maju. Yoyo, jangan berdiri. Cepatlah berlutut. Dengarkan ibu sekali. Ibu seperti ini ibu terima. Tapi ibu tidak ingin kamu sampai terluka. Nona Su, dengarkan ibumu. Jangan sampai ada yang mati. Bu, percayalah. Kalau aku itu orangku datang. Aku takut. Kamu berakting lagi. Hah? Coba hitung. Ayo, kami tunggu. Cepat hitung. Apa mereka sungguh datang? Sudah, berhenti berpura-pura. Kemari, seret dia. Pukuli. 3, 2, 1. Dadah. Stop. Awas kalau menyentuhnya. Awas. Jangan menyentuhnya. Nona, Gak apa-apa. Gak apa-apa. siapa? Kamu tahu kalau ini wilayah keluarga Su. Berani masuk dan ikut campur urusan kami. Kamu masuk dengan berdiri, keluar berbaring. Seharusnya kamu kenal dia. Hah? Oh, aku tahu. Pendiri Yoyuan Internasional, Guchan. Kamu benar. Aku Guchan. Tapi kamu salah. Pendiri Yoyuan Internasional adalah Nona Su Yoyo. Dia? Heh, mana mungkin?
Yoyuan internasional bernilai triliunan. Mereka lebih kaya dari keluarga Su. Dia pendiri Yoyuan. Apa ini lelucon? Benar, Asu. Saya mengikutinya dan tidak lihat dia pergi ke sana. Benar, mereka ini pasti berakting. Benar ya, dia pasti bohong. Dia hanya berpura-pura. Selama di luar negeri, aku belajar bela diri dan bisnis dari kakek. Aku selalu berhati-hati. Aku tahu selama aku pergi, pasti ada yang berkhianat di keluarga Su. Jadi, aku mendirikan Yoyuan Internasional tanpa ada yang tahu untuk hal seperti ini. Tidak. Ini bohong. Tidak mungkin. Kamu bohong. Benar, tidak mungkin. Dengar Yoyo, kami tidak percaya semua bualanmu. Ya, kenapa kamu diam saja? Cepat suruh orang menamparnya. Nanti dia akan mengaku. Pengawal. Seret dia. Yoyo, apa yang kamu lakukan? Bukannya kalian pikir aku berakting dan semua ini bohong. Biar aku tunjukkan apa aku memang berakting. Lakukan. Ah, Apa? bisnis Su diakuisisi Yoyuan Internasional. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Suyu, masih ingat kata-kataku saat datang. Sekarang, minta maaflah pada ibuku. Kembalikan harta Su dan stempel keluarga. Atau aku bunuh kalian dan mengambilnya. Aku Apa pilihanmu? Ya, semua bohong. Bilang sesuatu. Sayang, cek rekening bank kita. Dia berbohong. Iya, jangan tertipu olehnya. baik. Dia pasti penipu. Tidak mungkin di rekeningku tidak ada uang sepeser pun. Bahkan dana perwalian juga hilang. Suyu, kamu pakai cara licik untuk memindahkan harta Su. Bahkan dana perwalianku juga diambil. Aku jelas memakai cara licik untuk mengambilnya. Celaka. Sungguh celaka. Suyu, sekarang katakan apa yang kamu pilih. Oh, Yoyo, tolong kamu maafkan ayah ya. Ayah salah. Bu, tenanglah. Semua sudah beres. Yoyo, apa yang terjadi tadi? Apa mereka tidak akan menghukum kita? Tidak dipaksa minta maaf? Bu, sekarang giliran mereka yang meminta maaf. Ayo, Bu, duduklah dengan tenang. Aku buat mereka bersujud minta maaf. Suyu, karena berkhianat dan mengabaikan ibu, kondisi ibu jadi seperti ini. Bersujud dan minta maaf. Maafkan aku istriku, aku salah. Aku tidak seharusnya dibutakan oleh uang. Hanya karena aku menumpang dan tidak ingin bergantung. Makanya aku terus memanipulasimu. Suyu, kamu sendiri yang sampah. Masih mau menyalahkan ibuku. Istriku, maafkan aku. Semua ini karena Su Yuqing yang menghasut semua idenya. Istriku, aku yang salah. Salah Su Yuqing. Dia menggodaku dan merayuku. Kalau tidak, mana mungkin aku mengkhianatimu, istriku. Lelaki hina, kamu pantas mati. Yo, ayah tahu ayah salah. Tolong maafkan ayah ya. Mulai hari ini, ayah akan berubah jadi lebih baik. Semua perintahmu akan ayah lakukan. Maaf, tidak mungkin. Bu, mau apa? Jadi kamu mengaku nyonya dan berani menghina ibu. Aku juga terpaksa. Dia yang menyuruhku melakukannya. Bohong. Yo, jangan dengarkan. Dialah yang menyuruh dan menghasutku. Kalian bertengkar. Sungguh bagus. Maafkan aku. Aku salah. Aku akui. Kalau gitu giliranmu, jilat sepatu ibu. Aku. Kenapa? Malu. Aku mau kalau bersujud. Tapi jilat sepatu. Aku bukan memberimu pilihan. Aku memerintahkanmu. Bagaimana? Jilat sepatu? Apa enak? Berani melawan? Santai. Ini baru hukuman kecil. Sulatlan.
Sekarang giliran mau maju sendiri atau kamu mau diseret kemari? Berlutut. Tidak. Aku ulangi. Berlutut. Minta maaf ke ibuku. Kenapa? Melihat ekspresimu, kamu gak terima. Benar. Aku nggak terima. Kenapa kamu jadi nona besar? Sementara aku anak haram, Su. Dan harus menerima ejekan orang. Memang benar kamu anak haram, Su. Tapi sebenarnya kamu bisa hidup nyaman dengan usaha. Tapi karena serakah, kamu memakai cara licik. Ucapanmu tidak benar. Bekerja sekeras apapun. Aku selalu begini. Punya uang banyak. Jadi, kamu dan ibumu harus mati. Supaya semua jadi milik kami. Melihat sikapmu, kamu tidak berubah. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran penuh. Lelang sayang, sakit. Sekarang, kalian. Maaf Bu, kami salah. Maafkan Bu, kami salah. Ampuni kami salah. Jangan panggil dia ibu. Sebelumnya kalian tidak mengaku dia ibu kalian. Lagian, memang bukan ibu kalian. Yoyo, apa maksudmu? Kami hanya bingung dan berbuat salah. Tapi sekarang kami sudah sadar. Masih pura-pura. Kalau tidak tahu dari dulu, kalian bukan anak ibu. Aku pasti tertipu. Yoyo, apa yang kamu maksud? Bingung. Tapi ini pasti takdirnya. Saat melihat kalian membantu Sulanlan dan ibunya, aku pikir, apa ada anak yang sebinatang kalian dan menghina ibunya? Aku suruh selidiki. Dan benar, kalian bukan anak ibu dan bukan kakakku. Yoyo, ternyata kamu sudah tahu. Kalau mau rahasia, jangan melakukannya. Istriku, dulu aku memang sungguh-sungguh buta. Karena semua lahir bersamaan. Aku menukar anak kalian. Bilang apa? Menukar ketiga putraku. Maafkan aku. Anak-anakku, anak-anakku, semua ditukar. Bu, Bu, pengawal, bawa ke rumah sakit. Sekarang baru awal hutang kalian. Berkhianat tanpa sabun. Mau kemana? Nona, mohon ampuni aku. Aku salah. Kamu selalu di sampingku. Kamu tahu, aku sangat benci pengkhianat. Tapi kamu berkhianat. Bayaranku kurang. Aku tidak cukup baik. Kenapa mengkhianatiku? Nona, maaf. Aku salah. Suyo, dia janji menaikkan posisiku. Jadi aku. Jadi kamu berani membantu ide Suyu demi jadi wakil kepala keluarga? Ya, benar. Karena kamu lancang, pasti kamu tahu akibat berkhianat. Nona, tolong ampuni aku. Aku janji tak akan mengulanginya. Gucat, Ya, seret dan habisi dia. Ampun, Nona. Ampun, Nona. Nona, aku mohon ampun. Nona. Nona. Percuma mereka semua bebas. Menyakiti ibu, jebloskan ke penjara. Tunggu. Aku tidak mau dipenjara. Maafkan aku ya. Jalan. Kami di penjara, kamu yang mati. Bukan aku. Bukan. Kamu pengecut. Hampir melewatkanmu, Paman Jo. Soal ibuku, kamu terlibat. Benar. Aku membantu Suyu. Aku pantas mati. Kamu jujur. Nona, silakan hukum aku. Aku salah. Keluarga Su benci pelayan pengkhianat. Tapi mengingat kamu bekerja cukup lama, pergilah jauh-jauh. Jangan kembali. Aku tidak dihukum. Pergi. Baik, Nona. Semua selesai. Kirim mereka ke penjara. baik Nona. Pengawal, bawa mereka ke kantor polisi. Tidak mau. Kumohon, jangan penjarakan aku. Aku bisa jadi budak. Jadi budak. Ya, jadi budak. Aku bisa
melayani. Aku lakukan perintahmu. Sulanlan anak manja, tidak bisa melayani orang. Tapi bagus juga. Daripada di penjara, menyiksanya pelan-pelan, mungkin bisa membuatnya lebih menderita. Baiklah, kamu tetap di sini, jadi pelayan. Aku suruh ke timur, jangan ke barat. Disuruh ke barat, jangan ke timur. Baik, Sekarang, bersihkan seluruh villa keluarga Su. baiklah, aku bersihkan. Aku juga bisa kerja keras, jadi pelayan. Putrimu cukup. Kamu tidak perlu. Aku. Pengawal, seret dia. Aku juga. Aku mau ke polisi sekarang. Suyu masih di sini. Yoyo, bisakah aku tidak di penjara? Berusaha tawar-menawar denganku. Terlambat. Menurutmu masih bisa tawar-menawar? Bagaimana kalau aku beri informasi 3 anak kandung ibumu sebagai barter? Bilang apa? Ibumu dan Suyuchi melahirkan bersama, dan aku menukar ketiga bayi mereka. 3 anak kandung ibumu kukirim ke panti asuhan. Aku terus memantau mereka di seluruh dunia ini. Hanya aku yang tahu di mana mereka. Suyu berani mengancamku. Suyoyo, aku tahu kamu bisa membunuhku. Tapi kalau membunuhku, ketiga anak kandung ibumu akan menghilang. Kamu tega melihat ibumu terus hidup dalam kegilaan begini? Hah? Baiklah. Jadi, mau barter apa? Biarkan aku tetap di keluarga Su. Baik. Aku setuju. Ini alamat mereka. Pergi. Kamu lepaskan dia terlalu mudah. Dia memang sulit dipercaya. Tapi demi ibu, dia bisa tinggal sementara. Oh, iya teman. Terima kasih sudah membantuku. Kamu hebat. Sama-sama, Nona. Jangan panggil begitu. Aku sudah bilang, di depanku, kamu tidak perlu memanggil Nona. Waktu di SMA, saat aku ditindas berandalan, kamu yang pertama menolongku dari mereka. Saat itu aku tanya namamu, katamu namamu Nona. Jadi aku memanggilmu Nona sejak dulu. Terbiasa. Itu sudah lama. Kamu masih ingat? Guchen, semua ucapanku selalu kamu ingat. Aku curiga. Kamu suka aku. Sudah, aku bercanda. Aku tahu kamu di sisiku dan mengelola Yoyuan karena sekretaris itu kan. Kalau suka, aku akan bantu daripada tidak berbalas. Bukan dia. Aku suka Kak. Oh ya, alamat ini tolong cari. Kalau sudah, kabari. Ya. Bukannya ini alamat panti asuhanku dulu. Cari mereka, cari mereka, cari mereka. Dokter, ibu kenapa? Dia mengalami trauma. Tidak ada cara lain. Otaknya terganggu. Jika ingin pulih, temukan anak-anaknya. Benar. Baiklah. Selain mewujudkan itu, tidak ada lagi. Dia akan sembuh. Mau apa? Siapa kamu? Membunuhkan anakku. Kembalikan. Bu, aku Yoyo. Bu, aku putrimu, Yoyo. Lihat baik-baik. Loh, siapa kamu? Kamu jahat. Pergi, 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 pergi. Bu, tenang, tenang. Ibu, aku akan menemukan kakak supaya ibu sembuh. Janji. Cari mereka. Nona, Bibi gimana? Ibu sempat tidak sadar. Dia tertekan. Kondisinya memburuk. Jangan panik. Aku suruh orang memanggil psikolog yang terkenal. Kesini. Bibi akan sembuh. Percuma. Aku harus mencari 3 anaknya. Baru dia bisa pulih. Ini kenapa? Tidak. Ibu menggigitku.
Gak apa-apa. Apanya yang tidak apa-apa? Sini. Sakit. Tadi tidak sakit. Kamu sentuh, baru terasa sakit. Kamu selalu begini. Cuek. Sekarang aku lihat wajahmu saat serius ternyata tampan. Kamu bicara apa? Aku bicara jujur. Wajah seriusmu terlihat sangat tampan. Tipeku. Tapi aku tidak mau ganggu. Kamu kan suka orang lain. Kalau kamu memaksaku, aku terima. Apa? Tidak. Sudah selesai. Kalau begitu, aku pergi. Tolong jaga ibu. Baik. Nona, kapan kamu mengerti perasaanku? Baik. Sulanlan, mengepel pun kacau. Maaf Nona, saya belum pernah. Jadi tidak tahu. Belum pernah. Belajar yang benar. Kalau tidak bisa, masuk penjara. Di sana banyak yang mengajarimu. Baik Nona, saya akan belajar. Aku mungkin kamu jatuh. Menjadi pelayan, hukuman yang ringan. Kamu terpikir iseng seperti ini. Tidak Nona, bukan. Aku nggak sengaja nabrak ember. Aku tahu rencana licikmu. Sulanlan, kalau terulang, siap-siap menemani ibumu. Suyoyo, semua penghinaan darimu pasti akan aku balas berkali-kali lipat. Nona besar Su tidak bermoral, malah tidur dengan kakak kandungnya. Lihat caramu mengawasi ini. Nona, ada apa memanggilku? Nona? Dia demam. Panas. Tolong aku. Nona, ini... Nona, tidak. Ini tidak baik. Tenanglah. Aku tahu yang kulakukan. Aku diracun. Tolong aku. Tapi, sejak SMA, aku sudah mencintaimu, menginginkanmu. Tapi aku tidak ingin saat kamu seperti ini. Diamlah. Fokus saja. Semalam, aku tidur dengan Gucen. Nona, kamu sudah bangun? Semalam... Semalam hanya kecelakaan. Aku akan tebus. Ini pengganti semalam. Kenapa menatapku? Di zaman sekarang, hal seperti ini sudah biasa. Aku tidak peduli. Jangan dipikirkan. Soal ini takkan tersebar ke orang lain. Nona, aku tahu kamu suka lelaki yang sepadan. Selama ini aku di sampingmu dan terus berharap nanti bisa berdiri sejajar. Aku menyukaimu, selalu menyukaimu. Jadi aku minta jangan menyuruhku pergi. Bisa? Kamu menyukaiku. Ya. Kalau Nona tidak suka, aku pergi. Aku sudah tahu itu. Tapi kamu tidak pernah bilang. Aku ingat jelas kejadian semalam. Aku sengaja agar kamu mengaku. Sekarang kamu bisa jujur. Aku... Gucen, maukah kamu bersamaku? Ya.
Dasar tidak bermoral. Bagus, lihat apa yang sudah kalian lakukan. Kalian tidur bersama. Kalian itu kakak beradik. Teman-teman coba lihat. Suyoyo tidur dengan kakak kandungnya sendiri. Sungguh keterlaluan. Melanggar norma. Benar-benar di luar nalar. Mereka kakak beradik. Wah, 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 ini penuh drama. Berani sekali berbuat dosa. Suyoyo yang malang. Katamu, dia kakakku? Yoyo, aku tidak menyangka ternyata pacar yang kamu pilih. Aduh, bikin malu keluarga. Ini semua salahku. Aku yang ceroboh. Aku mencelakakan kalian. Ayah tidak menginginkannya. Sekarang yang penting reputasi keluarga. Suyoyo, dengan reputasimu, mundur dari kepala keluarga. Biarkan ayah yang terus memimpin. Kenapa bilang begitu? Ayah, meski ayah salah, ayah sudah bertobat. Bagaimanapun, keluarga Su perlu orang yang tampil di depan. Kakek tidak bisa karena dia kurang sehat. Suyoyo, kamu tidak mau kakek mati. Karena marah, kan? Yoyo, lihat ini. Suyoyo, saham keluarga Su sudah anjlok. Cepat buat keputusan. Suyu, Sulanlan, kalian mau apa? Mau aku mundur? Yoyo, ini bukan soal aku sebagai ayah mau apa, tapi reputasimu sudah rusak. Bahkan ini sampai berpengaruh nama baik kita. Kalau kamu benci aku, ya tidak apa-apa. Tapi setidaknya pikirkan ibumu dan tolong pikirkan kakek. Pikirkan juga keluarga Su. Pertimbangkan semua itu. Benar. Teman-teman, keluarga Su sudah mengalami skandal begini. Bukankah Suyoyo harus mengundurkan diri? Aku juga beli saham, Su. Kalau terus turun, aku bisa rugi. Ya, ya. Suyoyo, mundur. Aduh, Suyoyo, lihat. Orang di internet semua mengecammu. Nona, Halo? Yoyo, ada apa ini? Banyak berita negatif tentangmu. Bagaimana ibumu? Kakek, tenanglah. Istirahat saja. Aduh, sampai kakek pun terganggu. Suyoyo, mundurlah sekarang. Beri ke ayah. Yoyo, nanti aku akan jelaskan ke semuanya. Kalau ini kesalahan bodohku dulu. Sehingga kalian bersaudara melakukan hal yang begitu konyol. Kamu benar. Semua salahmu. Kabar heboh, pasangan ini difitnah kakak adik. Demi harta, menyebarkan rumor jahat. Gosip ini pasti lama. Sudah. Ini hanya upayaku untuk perang opini. Mau merusak reputasiku dengan cara rendahan begini. Keluarga Su tidak selama itu, kan? Yoyo, meski berhasil membalikan opini publik, lalu apa? Intinya kan kalian berdua sudah melakukan hubungan yang tidak pantas. Benar. Meskipun kalian saling mencintai, tapi kalian tetap saja tidak bisa punya anak. Lan, kamu ini perempuan. Jangan bicara begitu. Yoyo, Lan memang bicara agak sembrono. Kalau boleh jujur, mustahil keluarga Su membiarkan perempuan tanpa anak jadi pemimpin. Benar? Paman Suyu, meski menantu dianggap setengah anak, tetap setengah. Terlebih lagi, setelah penyelidikan, alamat dan informasi yang kamu berikan palsu. Semua ini palsu. Sejak awal, aku tidak ada hubungan denganmu. Ini pasti palsu. Suyu, aku sudah mencari tahu soal kakakku. Mereka dalam perjalanan pulang. Mana mungkin? Semalam mereka masih... Baik, kamu menipu. Maksudku adalah... Aduh, Aku lelah dengan tipuan kalian. Suyoyo, kamu... Aku mau melihat trik kotor apa lagi. Kukira kamu lebih cerdas. Selain cara kotor seperti ini, tidak ada yang lain. Guchen, Ya. aku sarankan segera beritahu di mana kakakku. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Ya, cepat bilang, jangan diam saja. Baik, aku akan beritahu. Tapi kamu harus janji, jangan menyakiti kami. Suyu, kamu gak berhak mengajukan syarat.
Nona, ibu Anda kambuh lagi. Cepat datang. Baiklah, aku setuju. Tapi berjanjilah akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak, aku akan membunuhmu. Tentu, asal kami tidak disakiti dan kami boleh di sini. Setuju. Kucen, temani aku ke rumah sakit. Suruh orang awasi mereka. Baik. Aduh. Lang-lang, apa kamu ingin berada lebih dari Suyoyo? Tentu saja. Tapi sudah seperti ini. Bagaimana bisa? Bagus. Aku ajari. Suyoyo hanya menyuruh pengawal mengawasiku. Tapi kamu masih bebas bergerak. Sekarang kamu ikuti mereka. Lalu Ide bagus. Ya, aku pergi. ya, Tidur, tidur, tidurlah sayangku. Bu, Bu, ada apa? Di mana anakku? Kembalikan anakku! Maaf, salahku. Tidak boleh cemburu. Tidak boleh ini. Tolong kembalikan, ya. Aku mohon. Tolong, Bu. Salahku, Bu. Bu, tolong berhenti, Bu. Nyonya Su diperlakukan tidak manusiawi dan juga kejam. Mentalnya sedang tidak stabil. Kalau ada anaknya, dia bisa pulih. Andai aku tidak pergi, aku pasti bisa melindungi ibu. Yoyo, bukan salahmu. Kita tidak bisa selalu waspada. Putra yang disayanginya bukan anak kandung, suami yang penuh kasih, penipu. Pukulan padanya sangat berat. Yoyo, tenanglah. Aku kirim orang dari informasi Suyu untuk mencari kakakmu. Semoga ada hasilnya. Saat itu ibumu akan membaik. Setelah kakak ketemu, aku pasti akan membuat Suyu membayar utangnya sedikit demi sedikit. Aku mau ke toilet sebentar. Sebentar ya. Aduh, Apa ini? sudah jelas. Tidak lihat. Kamu tidak takut? Ya, tapi perasaanku lebih besar. Aku tahu kamu suka Suyoyo, tapi lelaki yang tampan sepertimu membuat orang jadi nekat ingin dekati. Oh, kamu benar-benar bisa nekat. Asal kamu mau menerimaku, permintaanmu aku lakukan. Aku rela jadi anjingmu, jadi selingkuhanmu. Ternyata kamu begitu. Ya, aku mencintaimu. Hah? Sudah kan? Bukan, tadi aku tidak sengaja terkilir dan terjatuh. Bohong. Penggoda. Sungguh. Aku sedang duduk. Dia datang dan menempel. Aku berusaha lepas. Dia bicara ngelantur. Aku melihatmu memotret di sana. Jadi aku bertahan. Tidak tahu malu, kamu tidak menolakku. Hampir menciumku. Jangan ngawur. Lihat saja mukamu. Muka ular, tampang murahan, jelas-jelas sinis dan kejam, tapi bersikap sok manis. Dengar ya, jadi orang jangan narsis. Dan kamu itu narsis. Anjingmu kabur. Kejar. Anjingku. Biar saja. Lagian, anjingmu tidak. Anjingku.
Ya, itu aku. Kuk. Dasar perayu. Sungguh, dia yang merayuku. Kamu sebagai bukti. Aku buka baju. Aduh, sudah. Hati-hati. Barang itu nilainya 1 triliun. Kalau pecah, kamu harus ganti. Yoyo, aku tahu aku salah. Ayah sudah tua. Aduh, ayah tidak kuat. Diam. Cepat angkat. Ini cara membayar utang. Baiklah. Aku angkat. Yoyo, ketemu. Tahu nggak? Bagus. Mereka bekerja di perusahaan Su. Ya, kebetulan. Kami dari satu panti asuhan. Ketiganya diadopsi oleh keluarga yang sama. Sekarang kita tes DNA untuk lihat apa mereka memang kakakmu. Yoyo, syukurlah. Ibumu akan pulih. Berita ini tepat waktu. Tes DNA seminggu. Kebetulan ada RUPS. RUPS? Yoyo, apa kamu... Benar. Aku akan umumkan ketiganya di RUPS keluarga Su, lalu mundur. Biar kakakku yang memimpin Su. Posisi kepala keluarga harusnya jadi milikku. Harta keluarga Su juga seharusnya milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya. Aku sudah menahan 20 tahun. Jangan sampai aku gagal di saat-saat terakhir begini. Semua harus kembali ke tanganku. Halo. Aku mau. Kenapa? Adik. Bukan. Kepala Su. Ampuni aku. Demi kenangan masa kecil kita. Su Shin-chang, bukannya kamu sudah menyerahkan diri? Aku hanya ditahan 2 hari. Sekarang aku tidak punya sepeser pun. Tolong aku. Untuk semua kejahatanmu, hanya 2 hari. Terlalu ringan. Buchan, Ya. soal pura-pura jadi keluarga Su tak bersalah. Aku sudah maafkan. Tapi ingat, dulu kamu telah menghina ibuku. Maaf. Ampuni aku. Mohon ampun. Saat mempermalukan ibuku, apa kamu pernah ragu? Mengusirmu dari keluarga, itu hukuman yang ringan. Ternyata, kamu masih berani mengganggu. Aku benar-benar sudah putus asa. Setelah semua orang tahu, para musuh keluarga Su hampir menyiksa aku. Apa hubungannya denganku? Yoyo, Coba mohon ke ayahmu. Ayah, tolong aku. menolong apa? Hidupku saja sulit. Yoyo, benar kan? Tuyu, karma yang kamu tanam pada akhirnya akan berbuah. Aku tunggu pembalasan. Bintang di langit. Bu, aku sudah menemukan kakak. Setelah tes DNA keluar, aku akan bawa ke sini. Bu, tunggu. Aku akan bawa mereka. Yoyo, tenanglah. Aku pasti akan membawa kakakmu. Bibi bisa bertemu dan akan membaik. Bu, setelah aku membawa mereka, aku pilih untuk mundur. Dan menikahi Guchan. Yoyo, kamu mau menikah denganku? Semua berkat bantuanmu. Aku tahu perasaanmu. Aku juga. Yoyo, Hidupmu untukku. Semua yang kamu lakukan untuk aku. Kamu benci hidup yang ramai. asal itu untukmu, aku senang. Aku berterima kasih atas semua dukunganmu. Aku di sisi. Melalui tes DNA, terbukti bahwa mereka kakak-kakak kandungku. Selamat, Direktur. Anda menemukan mereka. Kami semua pasti akan datang memberi selamat. Tapi, urusan keluarga tidak perlu dibawa ke rapat direksi. Itu benar. Soal keluarga bukan wewenang direksi. Tentu ada hubungannya. Mereka kakak kandungku. Mereka berhak atas hak waris. Jadi maksudmu, Aku mundur. Dan urusan perusahaan, aku serahkan pada kakakku. Ini konyol. Perusahaan ini dikelola orang asing. benar, sungguh tidak bertanggung jawab. Suyoyo, Kamu bisa duduk di situ karena kami semua menghormati Tuan Besar. Sekarang, kamu mencari beberapa orang yang tidak jelas dan menginjak-injak posisi kami. Di matamu, apa para paman tidak dianggap? Benar.
Meski kamu adalah kepala keluarga, ini menyangkut semua orang. Jangan dianggap sepele. Semua, kalian tahu aku pemegang kuasa. Apa kalian berhak menolak apa yang aku putuskan? Aku tolak. Kok dia kesini? Direktur, silakan. Direktur, akhirnya Anda datang. Suyoyo, dia mau menyerahkan perusahaan kepada orang-orang yang asing. Selama ada aku, ketiga anak haram yang tidak jelas itu tidak akan bisa mengambil alih. Suyu, buka matamu lebar-lebar. Laporan tes DNA ini menyebutkan mereka kakak kandungku. Hah? Suyu, kamu yang diusir dari Su hanya menantu yang menumpang. Apa hakmu berada di sini? Karena aku adalah ayahmu. Sekarang akulah pemimpin keluarga Su. Belum saatnya gadis kecil sepertimu bicara sembarangan di sini. Suyu, kakek menunjukku sebagai pemimpin keluarga Su. Kamu hanya menantu yang menumpang. Masih mimpi jadi pemimpin keluarga. Hei, Direktur, ucapannya benar. Bagaimanapun, dia sekarang memegang stempel. Kalau bertindak gegabah. Dan ada yang tahu kesalahan kita. Lalu lapor ke Tuan, kita akan kesulitan. Yoyo, ayah hari ini akan mengajarimu pelajaran, yaitu jahe makin tua makin pedas. Berhenti berangan-angan dan bermimpi. Kekuasaan keluarga Su butuh stempel keluarga sebagai buktinya. Ada apa? Ketidaktahuanmu. Direktur, Suyu, sekarang apa maumu? Jangan berhasil. Dengan stempel keluarga Su ini, aku tentu saja berhak memberi perintah. Stempel? Kenapa dia punya stempel itu? Aku sudah simpan dengan baik. Suyoyo, sekarang apa yang kamu mau katakan? Semua password Suyoyo, tanggal lahir ibunya. Suyoyo, Suyoyo. Tidak terpikirkan. Semua trikmu itu sudah lama kami tahu. Suyu, Karena stempel keluarga di tanganku, akulah pemimpin sejati di dalam keluarga Su. Anak kecil sepertimu sama sekali tidak pantas memerintahku di sini. Kau cepat pergi dari sini. aduh Nona Su, kamu lihat kan? Sekarang, stempel di Direktur Su. Kami tidak bisa menuruti perintahmu. punya stempel lalu kenapa? Aku ini ditunjuk kakek. Kamu tak bisa menendangku dari sini. Aku tentu tahu. Hanya stempel saja belum cukup. Di sini ada para tetua yang dulu sudah dibimbing oleh kakek. Kamu mengerti? Sekarang cepat berikan stempelnya. Atau kamu akan mati. Jangan bermimpi lagi. Aku beritahu kamu yang aku inginkan lebih dari ini. Sebenarnya, apa tujuanmu? Aku mau kamu pergi dari sini selamanya. Aku pergi dari Su. Kamu sudah kehilangan akal sehat. Direktur Su, tapi Nona Su, putri keluarga Su. Bagaimana kalau Tuan besar? Awal, ini urusan keluarga. Ya kan? Ya kan? Tapi Suyu, menyuruhku pergi dari Su. Kamu sungguh berani. Aduh, Nona Su. Direktur, bagaimanapun ayahmu, kata-katamu sangat kasar. Selain itu, keputusan konyol yang kamu buat tadi hampir merugikan kepentingan semua pemegang saham. Menurutku, dipimpin Direktur Su lebih menguntungkan bagi semua. Bukan begitu? Hah? Benar? Kalau direktur tidak datang, pemimpin kita anak-anak asing ingusan. Nona Su kurang pengalaman. Setelah ini, perusahaan jadi lebih baik. Diam kalian semua. Keluar. Kamu sudah dengar pendapat mereka. Dia anak baik dan tanda tangan ini. Kalau tidak mau, Kalau kamu tidak mau, jangan salahkan aku bertindak kasar. apa maksudmu? Pikirkan, ibumu di rumah sakit. Hei. Gujan, cepat bilang, kenapa ibu?
Kamu apakan ibuku? Aku melakukan semua yang perlu kulakukan. Itu supaya kamu tanda tangan. Hah? Benar, Nona Su. Asal kamu tanda tangan perjanjian kekayaan sah, kamu dan kita semua menang. Mimpi. Jangan mendekat. Atau aku bunuh. Pergi, pergi. Yoyo, jangan tanda tangan. Sulanlan, tenang dulu. Kita bisa bicara. Suyu, dia itu istri sahmu. Dia sudah berkorban. Kamu tega. Tuan tua itu sudah membuatku menanggung julukan menantu menumpang. Saat berbisnis dengan orang lain, mereka semua mengejekku, menyebutku menantu numpang. Barang itu ada di tanganku. Pikirkan baik-baik, kamu mau pada tangan atau tidak. Baik, aku lakukan. Yoyo. Maaf, Nona Su. Dia tadi memaksa masuk ke sini. Saya coba usir. Tidak apa-apa. Keluarlah. Yoyo, maafkan aku. Ya. Sebelumnya aku dibutakan mereka. Lihat, kita tumbuh besar bersama. Dulu aku selalu baik padamu. Sekarang aku hanya sesaat kehilangan akal. Demi hubungan kita dulu. Maafkan aku, ya? Dasar tidak berguna, merusak semuanya. Pergi kau. Cepat tanda tangan. Atau jangan harap aku lepas ibumu. Sialan, kenapa menendangku? Ayah mengusir. Karena ayah, aku jadi sengsara. Tenang, tahan dia. Aku ada. Su Shenchang, mau aku maafkan. Ini caranya. Cara apa? Buat dia mengakuimu, aku maafkan. Suyu, aku akan buat kalian berselisih. Kamu serius? Tentu. Ayah, akui aku kembali. Dasar sampah. Mau aku mengakuimu? Mimpi. Aduh, Tuan Muda Su, jangan memperkeruh suasana. Sialan, urusan kami. Sejak kapan jadi urusanmu? Ayah, akui aku. Kita ayah dan anak. Beneran, Pak? Anak sampah sepertimu ini masih berharap aku mengakuimu? Terus bermimpi. Ya. Tenanglah. Mundur. Kamu. Lepaskan. Tenang. Yoyo. Yoyo baik. Kemari. Yoyo. Bibi aman. Urus masalahmu. Suyu, drama punyormu harus berakhir. Yoyo, sedikit lagi dia setuju. Sudahlah, menyerah saja. Aku sudah berjuang. Sekarang aku sudah jadi pemimpin keluarga Su. Kalau mengakuinya, harta keluarga harus dibagi. Tidak mungkin. Apa maksud ayah? Bagaimanapun aku anakmu. Masa karena harta tidak mengakui anak? Mana ada ya begitu? Suyoyo, cepatlah. Jangan buang-buang waktu. Tanda tangani saja. Atau aku tidak jamin. Lan tidak akan segan-segan menyakiti ibumu. Kamu tidak berpikir. Kamu sudah menang, kan? Lan, ini juga sampah. Kalian semua sampah. Sampah. Kamu sudah lihat. Ibumu selamat. Kamu tidak bisa mengancamku. Lebih baik kamu menyerah saja. Tidak. Aku tahu. Itu pasti video palsu. Kamu mau pakai video itu untuk menipuku, kan? Dengar ya. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, kita tidak akan bisa ikut kenal. Sudah gila. Apa ini masih perlu? Perintah aku apa saja. Aku siap. Sekarang, tolong kamu usir dia dari kantorku. Benar. Tentu, mimpi saja. Kau, aku ini ayahmu. Sekarang mengaku ayahku. Terlambat. Pergi. Cepat keluar. Pergi. London. Selamat. Dia seharusnya sudah ditangkap. Apa terjadi sesuatu? Lalang. Gimana? Bicara. Ayah, tolong aku. Ya, aku di polisi. Semua aku
Semua rencana ayah. Aku hanya korban ayah. Ya, cepat menyerah. Polisi bilang kalau ayah menyerah, aku mati nangis. Ya, aku mohon, menyerahlah. Menyerahlah. Sampah! Semua anakku sampah! Suyu, ini putrimu sendiri yang menelponmu langsung. Menyuruhmu menyerah. Kamu dasar jalang, ini salahmu. Kalau bukan kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Masih menuduhku. Jelas-jelas kamu mengincar harta orang lain. Kamu menyiksa istri dan anakmu. Kalau kamu pakai otak, hidupmu tidak akan seperti ini. Dengar ya, lihat saja. Kalau aku terkena, tahu itu kan? Tanda tangan. Setelah itu, harta semua akan jadi milikku. Aduh. Jangan melawan. Aku bilang, menyerah saja. Atau aku kena juga. Kamu dengar? Hah? Kamu dengar? Keluar. Hah? Buka? Apa? Cepat buka. Ayah, jangan seperti ini. Ini saja. Buka pintu. Buka. Kamu mau apa? Memaksamu tanda tangan. Polisi sudah tahu perbuatanmu. Ini tidak menyelamatkanmu. Tidak menyelamatkanku. Kamu hanya perlu tanda tangan. Semua harta akan jadi milikku. Dengan uang dan kekuasaan. Cari kambing hitam. Dan aku akan bebas dari tuduhan. Aku tidak mau. Tidak mau? Kalau gitu, beri saja cap jari. Jangan harap. Kamu harus cap jari. Cap jari sekarang. Setelah kamu cap jari, harta milikku. Cap jari. Cap jarimu sekarang. Kamu buat. Tinggal sedikit lagi. Kucang, kamu akan menderita. Dan kamu, Suyoyo, kenapa kamu dan ibumu bisa memiliki segalanya? Tidak terima. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Suyu, istrimu dulu mencintaimu dan putri yang hormat. Itu semua anugerahmu. Kamu terlalu serakah sampai membuang keluarga, menghancurkan segalanya. Suyu, bukan Lin Yu. Mulai sekarang, ayahku sudah tidak ada. Terlibatlah di penjara. Aku tidak terima. Bawa dia. Suyoyo, aku beritahu, aku akan balas. Aku akan balas. Yoyo, majikan itu sudah diusir. Dia tidak akan kembali lagi. Jadi, bisa maafkan aku. Aku siap melakukan apapun. Memang benar, aku dulu nggak tahu diri. Tapi aku sadar. Setelah perbuatanmu pada ibuku, juga kepadaku, itu tidak mungkin. Berani mengacau di pesta ibuku. Oh, kamu minta mati? Hah? Memang aku yang salah. Aku buta oleh keserakahan. Aku salah. Nanti jangan berisik ya. Ibu sakit, mudah terkejut. Bu, aku bawa kakak. Bicaralah. Anakku. Mulai sekarang, semua keluargaku bersama-sama lengkap. Ayo. Duduk. Yoyo, ibu hanya ingin bilang, sebenarnya kamu bukan anak Suyu. Dulu, saat hamil, ibu terpaksa harus menikahinya. Ternyata, dia itu serigala. Semua sudah selesai. Bu,